Halo guys, welcome back to my channel, di channel YouTube Rifasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dari 9 alasan masuk sekolah kedinasan. Setelah lulus SMA, kalian mau kemana nih? Setelah lulus sekolah tentunya hal yang pertama kali ya menjadi permasalahan bagi siswa SMA, yaitu mau kemana setelah ini. Mungkin bagi lulusan SMK, kejuruan mungkin akan diberikan dua pilihan. Pertama, mereka akan bekerja ataukah melanjutkan pendidikan. Jika bekerja, maka hanya skill yang sudah didapatkan selama di SMK yang bisa diandalkan. Apabila melanjutkan pendidikan, tentu saja bisa memperdalam kemampuan keduanya sekaligus. Nah, tentu saja akan berbeda dengan lulusan SMA. Jika ingin bekerja, belum punya keahlian. Mau nggak mau prioritas utama ya kuliah kan? Ya, tapi tidak segampang itu ya teman-teman, karena yang namanya kuliah juga memerlukan biaya yang tidak sedikit ya. Belum lagi kalau tempatnya berada di luar kota, maka harus perlu memikirkan biaya hidup selama kuliah di luar kota juga. Nah, gimana nih? Makin bingung kan pilihannya? Nah, tenang aja, karena di video kali ini kita akan membahas tentang 9 alasan kamu harus sekolah kedinasan. Siapa tahu ini bisa jadi solusi bagi kalian semua yang bingung terkait dari hal ini. Mungkin sebagian orang masih bingung ya mengenai sekolah kedinasan ini. Sekilas aja nih, sekolah kedinasan merupakan perguruan tinggi resmi yang terikat oleh dinas. Perguruan tinggi tersebut dikelola atau berada di bawah naungan kementerian atau badan atau lembaga pemerintah. Karena perguruan tinggi kedinasan ini memiliki sistem ikatan dinas. Lulusannya nanti pun akan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, masih penasaran nggak sih? Kenapa harus memilih sekolah kedinasan sebagai kampus favoritmu? Yuk kita akan simak penjelasannya ya. Jadi jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel ini ya teman-teman. Untuk alasan yang pertama ya, ini itu di bawah naungan kementerian atau lembaga pemerintah. Salah satu alasan mengapa memilih sekolah kedinasan, ya karena sekolah kedinasan itu dinaungi oleh lembaga atau kementerian di Indonesia. Sehingga pendidikan yang tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah pun menjadi jaminan bagaimana kelangsungan dari institusi pendidikan tersebut. Tersedianya berbagai sumber fasilitas, akademik, serta operasionalnya juga pastinya sudah terjamin oleh negara tersebut. Penyelenggara dari sistem akademik tersebut juga pastinya akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing instansi terhadap lulusannya nanti. Contohnya nih, kampus PKN STAN ya, yang dinaungi oleh Kementerian Keuangan, ataupun IPDN yang dinaungi Kementerian Dalam Negeri. Mereka juga akan bertanggung jawab terhadap lulusannya agar menghasilkan lulusan yang siap bekerja dan berkompeten di bidangnya. Kemudian alasan yang kedua, rata-rata biaya selama perkuliahan itu gratis teman-teman. Nah, alasan lain yang pastinya membuat teman-teman semua yakin memilih sekolah kedinasan yaitu karena biayanya gratis. Biasanya beberapa sekolah kedinasan ada yang menggratiskan biaya selama pendidikan. Nah, salah satunya yaitu sekolah kedinasan dari Politeknik Keuangan Negara atau istilahnya PKN STAN ya. Selain PKN STAN tentunya ada beberapa lagi kedinasan yang menggratiskan biaya pendidikannya. Karena itu, sekolah kedinasan merupakan tempat yang sangat cocok untuk teman-teman semua melanjutkan pendidikan bagi yang tidak ingin membebani orang tua dengan biaya kuliah yang sangat tinggi. Kemudian alasan yang ketiga yaitu fasilitasnya lengkap. Nah, selain kuliahnya gratis nih, kamu akan mendapatkan berbagai fasilitas yang lengkap. Nah, contohnya apa sih fasilitasnya? Ya, asrama, perpustakaan, gedung serbaguna, laboratorium, lapangan indoor, outdoor, wifi, poliklinik, dan sebagainya. Nah, alasan yang keempat nih, relasinya dari seluruh Indonesia. Nah, mendapatkan teman dari relasi seluruh Indonesia, sehingga tidak heran apabila kalian masuk akan mendapatkan teman dari luar daerah nih. Menjalin relasi dengan teman dari berbagai daerah juga pastinya mendapatkan beberapa manfaat kan. Selain itu juga kalian bisa bertukar kebudayaan daerah. Nah, alasan yang kelima, prospek kerjanya sangat jelas. Karena memiliki sistem ikatan dinas, maka para lulusan nantinya akan diangkat secara otomatis menjadi ASN yang ditempatkan di instansi pemerintah pusat ataupun daerah. Jadi kalian tidak perlu mengikuti CPNS lagi nih, ya kan? Setelah lulus kalian juga akan mendapatkan pekerjaan secara langsung. Gimana nih? Nggak jadi pilihan banyak orang ya kalau seperti ini, soalnya kan sistemnya enak banget kayak gitu. Terus alasan yang keenam ya, sekolah kedinasan itu memakai seragam loh. Nah, salah satu perbedaan dari perguruan tinggi lain yaitu rata-rata beberapa sekolah kedinasan itu berseragam loh.
Nah, seragamnya masing-masing kedinasan tentunya juga beda-beda. Seragam tersebut sudah disesuaikan juga oleh masing-masing kedinasan sehingga akan sangat mudah untuk mengenali dari sekolah kedinasan mana sih mereka berasal. Alasan yang ketujuh yaitu kurikulumnya terjamin. Mengenai kurikulum sudah tidak diragukan lagi ya pastinya. Sudah pasti kurikulum di sekolah kedinasan terjamin dan juga bermutu. Daripada bahas kurikulum, kalian harus paham dulu sebenarnya kurikulum itu apa sih kayak gitu. Singkatannya, kurikulum itu semacam rancangan pembelajaran agar mencapai tujuan pendidikan tinggi di Indonesia. Karena sekolah kedinasan, kurikulum yang dirancang pun harus bermutu dan juga berkualitas sangat baik. Mata kuliahnya pun sesuai dengan tujuan kampus tersebut. Karena itu tidak heran ya apabila pengawasannya dilakukan oleh lembaga negara secara langsung. Alasan yang kedelapan nih, pengajarnya profesional. Saat menuntut ilmu tentunya kamu juga akan melihat bagaimana proses pembelajaran dan juga siapa yang mengajar. Sesuai atau tidak dengan kurikulum yang diajarkan. Di sekolah kedinasan ini tentunya nggak perlu khawatir karena pastinya pengajar yang dipilih pun berkompeten di bidangnya. Pengajarnya nantinya bisa dari kalangan akademisi dan juga profesional. Sudah pasti ilmu yang akan ditransferkan ke kalian itu sudah terjamin. Nah, alasan yang ke-9 yaitu banyak pilihan sekolah kedinasan di Indonesia. Alasan lain yaitu pilihan di sekolah kedinasan di Indonesia ini sangatlah banyak teman-teman. Kamu tinggal pilih aja ingin fokus kemana. Namun tetap perhatikan ya dengan baik-baik bahwa kalian hanya bisa mendaftar satu sekolah kedinasan saja. Maka dari itu kalian perlu memutuskan dengan baik ingin melanjutkan kemana. Nah, itulah terkait dari 9 alasan mengapa masuk sekolah kedinasan di Indonesia. Jadi, apakah dari teman-teman semua sudah menentukan ingin masuk ke kampus mana? Jangan sampai salah pilih ya. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.